Pada episode kali ini lebih banyak bercerita soal nasib para Tobiropo yang sebelumnya diminta mencari keberadaan Yamato. Sasaki yang pada episode sebelumnya diborgol di sebuah pohon oleh Kyoshiro alias Denjiro akhirnya berhasil meloloskan diri. Dia bebas setelah pohon tempat dia diborgol terbelah berkat kekuatan Charlotte Linlin alias Big Mom. Di salah satu panel, Sasaki pun menyebut bahwa pohon yang tumbang itu keramat. Namun, tak dijelaskan lebih lanjut alasan pohon tersebut disebut keramat. Adegan langsung pindah ke adu argumen antara King dan Queen. King menyindir Queen yang tak becus mengendalikan penjara Udon sehingga para tawanan di sana bisa kabur dan ikut dalam pemberontakan di Onigashima. King lantas menghubungi seluruh anggota Tobiropo untuk berhenti mencari Yamato dan mengalihkan fokus pada aliansi bajak laut dan samurai pemberontak. King mengatakan bahwa Tobiropo harus melindungi Kaido dengan cara menghalau usaha bajak laut topi jerami yang mau menuju lokasi pertarungan antara Kaido dan 9 Akazaya. Usopp, Sasaki, dan Black Maria tampak tak masalah dengan perubahan perintah tersebut, sedangkan Ulti memaki King yang dianggap tak menepati janji. Setelah King menutup komunikasi, Usopp menghampiri X-Drake yang sedang satu ruangan dengan Basil Hawkins. Usopp meminta Drake ikut bersamanya untuk mengalahkan salah satu kepala divisi bajak laut hewan buas yang sudah lama dia incar, yaitu Queen. Drake awalnya menolak terlibat dalam konflik antara Usopp dan Queen. Namun, tampaknya rencana eksekusi terhadap Queen hanya kebohongan untuk membongkar kebohongan lain yang selama ini disembunyikan oleh Drake. Drake tampak berlutut dengan darah yang mengalir dari kepala setelah dihajar oleh Queen. Usopp dan Basil Hawkins yang berada di lokasi sama sekali tak membantu Drake yang tampak sudah kewalahan. Usopp mengatakan bahwa dia mendapat informasi bahwa Drake adalah orang yang telah membebaskan Trafalgar Law saat Kapten Heart Pirates itu ditangkap dan dipenjara di Flowers Capital. Kemungkinan besar orang yang memberitahu informasi itu adalah Basil Hawkins. Saat Law dibebaskan, dia sempat berkelahi dan mengalahkan Hawkins. Momen pembebasan Law diceritakan di One Piece pada episode yang lalu dan saat itu sosok yang membebaskan Law hanya diperlihatkan siluet kakinya saja. Namun, memang sudah banyak yang menduga bahwa sosok tersebut adalah Drake. Eiichiro Oda membocorkan identitas asli Drake. Drake yang saat itu digambarkan sedang menghubungi Koby diperkenalkan sebagai anggota unit SWORD yang berada dalam naungan Angkatan Laut. Mundur jauh ke saat pertama kali diperkenalkan di dunia One Piece sebagai salah satu supernova, Drake disebut sebagai mantan anggota Angkatan Laut yang pindah haluan untuk menjadi bajak laut. Ternyata, informasi 12 tahun lalu itu adalah kisi-kisi bahwa Drake memang anggota Angkatan Laut yang menyamar menjadi bajak laut hingga akhirnya berhasil menyusup ke Beast Pirates pimpinan Kaido. Meski tindakannya membebaskan Law sudah ketahuan, baik Queen, King, maupun Hawkins tampaknya belum tahu mengenai status Drake sebagai anggota Angkatan Laut. Itu mengacu pada perkataan mereka semua yang mempertanyakan Drake beraksi seorang diri atau bagian dari organisasi lain. Queen berencana untuk menyiksa Drake sampai dia mengaku. Namun, Drake bersikukuh bahwa dia tak akan membocorkan jati dirinya meski harus mati. Dengan menggunakan sebuah ledakan, Drake melarikan diri dari kepungan Usopp, Queen, dan Hawkins untuk mencari bantuan. Episode kali ini juga sedikit memperlihatkan perkembangan pertarungan antara Kaido dan 9 Akazaya, serta bajak laut topi jerami yang melawan 2 anggota Numbers. Prajurit suku Ming masih sibuk bertarung dengan Jack, satu anggota Numbers, dan personel Beast Pirates yang melindungi Kaido. Sementara itu, Kinemon dan kawan-kawan menunggu kesempatan untuk bisa menyerang Kaido yang masih siap siaga dalam bentuk naganya. Saat prajurit suku Ming tampak kewalahan menghadapi Jack, Kinemon sudah siap untuk menghunuskan pedangnya. Namun, tindakan itu ditahan oleh Nekomamushi dan Inuarashi yang sudah dalam mode sulong meski penampakannya masih belum diperlihatkan secara jelas. Inuarashi dan Nekomamushi mengatakan bahwa Jack urusan mereka dan pasukan suku Ming. Itu juga seakan menjadi sebuah pernyataan agar Kinemon dan anggota 9 Akazaya lain tak perlu membuang tenaga hanya untuk menghadapi Jack dan lebih baik bersiap untuk menghadapi Kaido. Sementara itu, Luffy dan kawan-kawan tampak tidak kesulitan untuk menghadapi 2 Numbers, Goki dan Juki. Tindakan para samurai pemberontak yang mau membuka jalan bagi bajak laut topi jerami pun diabaikan. Zoro langsung menebas palu gada yang dipegang Goki, Jinbei menangkap satu bagian palu yang hampir menimpa para samurai, dan Luffy menggunakan Gear 4 Bounce Man untuk memukul jatuh Goki. Momen ini mengingatkan Luffy dengan kejadian saat menghadapi Ors.
Dia menyebut jika kemampuan mereka sekarang masih sama dengan saat itu, maka mereka harus bekerja sama untuk mengalahkan satu orang Numbers. Namun, karena kemampuan seluruh anggota topi jerami meningkat setelah berpisah selama 2 tahun, maka mengalahkan Numbers yang serupa dengan Ors bukanlah sesuatu yang sulit. Saat Luffy hendak mengarahkan tinjunya ke arah Goki, Drake tiba-tiba muncul dari bagian atas kastil Onigashima. Ledakan yang digunakan untuk kabur dari kepungan Wushu, Queen, dan Hawkins membuat tubuh Drake terlempar keluar kastil dan dia langsung dihadapkan dengan situasi pertarungan antara Luffy dan kawan-kawan dan 2 anggota Numbers. Jurus Gomu Gomu no Kongan Luffy mengenai Goki, sementara Drake melancarkan Excalibur ke arah Juki. Kedua Numbers pun tumbang, dan serangan Luffy ke Goki membuat Drake teringat pada perkataan Kobe bahwa Luffy adalah sosok yang luar biasa dan bisa diandalkan di situasi apapun. Drake lantas berteriak bahwa dia adalah seorang prajurit tunggal dan memohon agar bisa bertarung bersama Luffy demi bisa melarikan diri dari situasi yang mengancamnya. Permintaan itu hanya ditanggapi dengan wajah heran oleh Luffy dan One Piece episode kali ini pun berakhir. Kalau kalian suka video ini jangan lupa klik tombol subscribe dan bagikan juga ke teman-teman kalian ya.